Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum dalam mata kuliah Dialektologi dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang melalui saluran TVET, saluran kebanggaan para mahasiswa. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas topik tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Para mahasiswa, sebelum kita membahas topik ini, ingat pesan saya bahwa kita perlu berpikir positif dan kita harus berpikir sehat, karena berpikir positif dan berpikir sehat adalah kehidupan kita. Para mahasiswa, ikutilah uraian topik kita untuk pertemuan yang keempat berikut ini. Para mahasiswa, yang keempat atau faktor yang keempat, kita bicarakan faktor geografis sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Berdasarkan faktor geografis ini, pada wilayah yang dekat atau rapat jarak antar daerah, dapat dinyatakan semakin sedikit perbedaan antar isolek tersebut. Demikian juga pada wilayah yang jauh atau jarak antar daerah, maka dapat dinyatakan semakin banyak perbedaan antar isolek tersebut. Namun demikian, faktor penentu seperti ini tentu juga memiliki kelemahan. Berdasarkan faktor geografis tersebut, daerah terpencil atau perhubungan yang sulit dinyatakan berkemungkinan memiliki dialek atau bahasa sendiri. Berdasarkan faktor geografis ini juga, beberapa daerah yang berdekatan dan perhubungannya yang mudah, maka berkemungkinan memiliki dialek atau bahasa yang sama. Kemungkinan bisa terjadi pada daerah perjauhan, maka bisa menggunakan bahasa atau dialek yang sama karena faktor penjajahan, perhubungan, perdagangan, dan lain-lain. Artinya, walaupun daerah perjauhan dimungkinkan juga menggunakan bahasa atau dialek yang sama. Hal ini tentu akan bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Kemungkinan bisa juga terjadi pada daerah yang berdekatan juga bisa menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda. Hal ini mungkin juga karena faktor penjajahan, perhubungan, dan perdagangan. Para mahasiswa, faktor yang kelima kita jelaskan adalah faktor politis sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Bahasa yang sama secara linguistik bisa disebut atau berbeda karena faktor politis, dalam hal ini bernegara. Berdasarkan faktor politis atau politik kenegaraan ini, penyebutan bahasa sering atau cenderung menggunakan nama negara. Pengujian faktor politis sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa dapat kita jelaskan pada berikut ini. Pengujian faktor politis atau politik kenegaraan ini, bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu di Malaysia disebut sebagai bahasa Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu di Brunei disebut sebagai bahasa Brunei. Penyebutan yang seperti ini adalah karena faktor politik tadi. Padahal secara linguistik atau faktor saling paham, ketiga bahasa yang disebut secara politik ini, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Brunei adalah bahasa karena faktor politik saja.
Para mahasiswa, faktor yang keenam adalah faktor historis sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Faktor historis atau sejarah, suatu masyarakat penutur atau bangsa dapat menentukan bahasa atau dialek yang sama atau berbeda. Dengan demikian, ahli bahasa perlu mengkaji atau menelusuri sejarah perkembangan masyarakat penutur atau bangsa tersebut. Apakah isolek di Inggris dan isolek di Amerika sebagai bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda? Dilihat dari faktor historis, ternyata penutur atau bangsa di Amerika berasal dari Inggris atau Eropa, maka dapat dinyatakan isolek itu dianggap sebagai bahasa yang sama. Apakah isolek di tanah Minangkabau dan isolek di Negeri Sembilan Malaysia sebagai bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda? Para mahasiswa, dilihat dari faktor historis, ternyata dapat dijelaskan bahwa penutur atau bangsa di Negeri Sembilan Malaysia berasal dari tanah Minangkabau. Maka, dari aspek sejarah ini, dapat dinyatakan isolek itu dianggap sebagai bahasa yang sama, yakni bahasa Minangkabau. Para mahasiswa, faktor yang ketujuh adalah faktor budaya sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Faktor budaya dapat menentukan bahasa dan dialek. Hal ini karena bahasa bertalian dengan budaya. Budaya yang satu memiliki bahasa yang satu. Jadi, bahasa itu berkaitan erat dengan bahasanya. Satu budaya lazim menunjuk satu bahasa. Sebaliknya, satu bahasa lazim pula menunjuk satu budaya. Para mahasiswa, pengujian faktor budaya sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa dapat dilihat jika dua daerah memiliki budaya yang sama, maka berkemungkinan kedua daerah itu menggunakan bahasa yang sama. Selain itu, jika dua daerah memiliki budaya yang berbeda, berkemungkinan kedua daerah itu menggunakan bahasa yang berbeda pula. Para mahasiswa, kemungkinan kasus dapat dijelaskan pada daerah berdekatan yang berbeda budaya, tetapi pada masa satu budaya dikalahkan oleh budaya terdekat tersebut akan mengakibatkan penentuan bahasa berdasarkan budaya menjadi tidak jelas. Para mahasiswa, faktor yang ke-8 adalah faktor otonomi sebagai tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Faktor otonomi dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan bahasa atau dialek. Otonomi bahasa standar atau umum atau bahasa baku dalam suatu masyarakat penutur sering mempengaruhi penentuan bahasa bagi penutur. Pengujian otonomi bahasa standar atau umum dalam penentuan bahasa bagi penutur. Penutur dialek Minangkabau di beberapa daerah sering mempengaruhi anggapan bahwa penutur bahasa mereka menggunakan bahasa Minangkabau umum. Para mahasiswa, dalam dialektologi kita gunakan metode dialektometri untuk penentuan isolek sebagai dialek, subdialek atau bahasa. Artinya, ke-8 faktor penentu atau pembeda dialek dan bahasa yang dijelaskan sebelumnya sangat penting untuk menambah wawasan kita. Namun, pada materi berikutnya atau materi-materi selanjutnya,
Untuk menentukan dialek yang kita gunakan pada bahasan nanti adalah metode dialektometri, yakni metode secara kuantitatif untuk menentukan dialek, subdialek, dan bahasa. Para mahasiswa, demikianlah uraian bahasan kita pada pertemuan yang keempat ini tentang tolok ukur pembeda dialek dan bahasa. Saya harapkan Anda dapat memperkaya bahasan ini dengan sumber-sumber lainnya. Demikian saja, saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum mengajak Anda untuk bersua kembali pada pertemuan yang kelima berikutnya. Sampai jumpa.